Jangan lupa dukung dan subscribe terus channel ini ya. Shalom, sahabat berbagai cerita dan renungan Kristen. Tema khotbah hari ini, belajar dari pengalaman Raja Salomo. Pengkhotbah ayat 12, 1-8, 13-14. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk saling belajar satu sama lain. Alkitab mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27-17. Selain itu, peribahasa yang lama juga mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, hari ini kita akan belajar dari pengalaman hidup Raja Salomo. Pelajaran apa bisa kita petik dari kehidupan Raja Salomo? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita dapatkan. 1. Mengingat Tuhan sejak usia muda. Ayat 1. Setiap manusia diberikan Tuhan kecerdasan otak yang begitu luar biasa. Dan salah satu fungsi otak adalah mengingat. Bagian ini sering disebut dengan memori, yang berfungsi merekam semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sehingga tidak heran kalau ada di antara kita yang masih ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kecil. Namun, sangat disayangkan, dalam perjalanan hidup, orang lebih mengingat hal-hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, hal-hal yang memuaskan nafsunya sendiri. Ini yang terjadi pada Salomo ketika masih muda. Dia hanya peduli dengan kesenangan pribadi. Dia lebih cenderung mengikuti keinginan daging, tergoda oleh wanita penyembah berhala, dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Sebagai akibatnya keluarganya hancur dan kerajaannya pun runtuh. Di masa tua, ketika menulis kitab Pengkhotbah, Salomo baru sadar bahwa kalau hidup tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Kata sia-sia sering muncul dalam kitab Pengkhotbah, itulah sebabnya dia menulis, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Apa artinya ingat Tuhan? Ungkapan ini menjelaskan bagaimana kita menaruh Tuhan di urutan nomor 1, bagaimana mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan itu kita lakukan mulai dari sekarang, sejak kita masih muda, sedini mungkin. Karena itu, mari kita mengingat Tuhan dalam setiap kesempatan yang ada. Sebab ada beberapa batasan waktu yang Tuhan berikan kepada kita seperti yang terlihat dalam ayat berikut ini. A. Sebelum tiba hari yang malang, celaka. Ayat 1b. B. Sebelum matahari, bulan, bintang menjadi gelap, kiamat. Ayat 2. C. Orang kuat membungkuk, fisik menurun. Ayat 4. D. Manusia pergi ke rumahnya yang kekal, masuk surga. Ayat 5. E. Sebelum debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mati. Ayat 7. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan yang diberikan kepada kita, mari kita mengingat Tuhan mulai dari sekarang ini dan seterusnya. 2. Takut akan Tuhan setiap saat. Ayat 13-14. Setelah sekian lama hidup di dunia, pada akhir hidupnya, Raja Salomo mengambil kesimpulan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Ungkapan takut akan Tuhan bukanlah seperti takut terhadap hantu, atau takut ketika melewati tempat gelap, atau mungkin takut dikejar anjing gila. Tetapi takut akan Tuhan menjelaskan bagaimana kita menghormati Tuhan, menyanjung Dia, menjaga kekudusan hidup, menjauhi kejahatan dan hidup dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara, saudari, bagaimana cara kita memandang Allah? Kita menganggap Allah sebagai siapa? A. Mungkin kita memandang Allah sebagai pencipta. Benar, Dia adalah pencipta dunia ini. Dia yang berkuasa atas seluruh makhluk ciptaannya. B. Atau kita mengenal Allah sebagai Bapa. Betul, karena kedekatan kita dengan Allah, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. C. Atau mungkin kita mengenal Allah sebagai pengasih. Tidak salah, karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dan memang Ia mengasihi orang yang melakukan kehendak-Nya. D. Tapi perlu kita ingat bahwa Allah juga adalah hakim. Dia hakim atas setiap umat manusia yang ada di dunia ini.
Tidak ada manusia yang luput dari penghakimannya. Dia juga adalah hakim yang adil. Dikatakan dalam ayat 14 Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Bayangkan, ketika mendengar kata, sidang, polisi, pengacara, hakim, saja kita menjadi takut, apalagi kalau kita berhadapan langsung dengan hakim alam semesta, yaitu Allah, pasti akan lebih takut lagi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa supaya hidup kita berkenan kepadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari merenungi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.